Puji nama Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena anugerahnya dan kebaikan Tuhan sajalah kita semua boleh ada tempat di dalam rumah Tuhan tanpa terkecuali. Mari sama-sama pagi hari kita mau datang dengan hati yang betul-betul merindukan Tuhan. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan membawa pujian, syukur dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita muliakan syukur dan sembah kita di hadapan Tuhan. Katakan dari tempat duduk kita mau katakan terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Bapa, untuk bulan yang baru yang kami boleh lalui Tuhan. Kami sudah berada di bulan yang kelima Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami Bapa. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi kepada setiap kami Tuhan ke depannya Bapa. Bahkan ketika kami keluar dari rumah-Mu ini Tuhan. Tapi saat ini Bapa, saat kami duduk di dalam rumah-Mu Tuhan, kami boleh datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami boleh berkata pagi hari ini terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kasih setiamu atas kami. Terima kasih, Kau ajaib. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hal yang terjadi atas hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini Bapa kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi Bapa. Biar hadirat-Mu boleh turun atas setiap kami Bapa, memenuhi setiap jiwa kami Bapa di tempat ini Bapa. Sebab itu Tuhan, biar di tempat ini Tuhan ada sukacita yang besar Tuhan mengalir bagi setiap kami Tuhan. Dan itu berasal daripada-Mu saja Bapa. Haleluya Tuhan. Kita mulaikan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama kita mau belajar pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, katakan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Katakan terutama bagi setiap kami Tuhan, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mulaikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna atas
angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak untuk disembah. Bersama-sama kita mau katakan anugerah-Mu Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorak Allah kita pagi hari ini. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Dengan membawa pujian syukur penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik yang ada pada kami memberikan kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat-ingat kembali Tuhan betapa besarnya kasih Tuhan atas setiap kami. Dan di tempat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, mari lawat kami Bapa dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar setiap kami Tuhan boleh bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan ada bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita percaya pagi hari ini kalau Tuhan sudah berperkara bagi setiap kita. Namanya besar, Dia mulia. Mari kita mempercayakan iman kita seutuhnya kepada Tuhan kita saja. Haleluya. Kita mau percaya lebih lagi kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bapak Ibu, pujian ini berkata Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tapi saya nggak melihat sukacita di tempat ini. Saya melihat semua masih cemberut aja. Saya mau pagi hari kita berikan senyum buat kanan ke depan belakang, senyum yang merekah, giginya kelihatan. Buat Tuhan pagi hari dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kita mau menyanyi sekali lagi pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Dan bersorak bagi Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita bersuka lebih lagi buat Tuhan. Kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setia, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kasih lihat wajah sekali lagi kanan ke depan belakang. Apakah semua sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan? Sudah. Tante Liana menjawab sudah katanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua bersyukur dalam Tuhan. Amin. Kita mau katakan bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Hari ini kita berperang untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai
kita, saya persilakan umat Tuhan berduduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kita membawa korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan membawa korban syukur. Setiap kami Bapa, kami biarkan setiap kami boleh membawa dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Seberapapun Tuhan nilainya Bapa, kami percaya Tuhan setiap apa yang kami bawa Tuhan itu mendatangkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Sebab disitulah ucapan syukur kami Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kini kami siap untuk memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Syukur kita Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terketak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terketak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya Tuhan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terketak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati Bapak Ibu dan jemaat Tuhan tempat ini. Haleluya. Kini saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi bejana-bejananya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Agar kita siap, kita setia, kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Apapun yang Tuhan perkatakan bagi setiap kita, kemanapun Tuhan utus setiap kita. Jadilah bejana-bejananya Tuhan yang menghasilkan, yang berbuah, yang memberkati bagi banyak orang. Sebab disitulah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan mari pagi hari ini di hadapan Tuhan, kita benar-benar duduk diam mendengarkan dan membuka hati kita untuk Tuhan saja. Dan biar nama Tuhan sendiri dimuliakan atas kehidupan kita pagi hari ini. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Haleluya.
ketenangan di batinku. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Bersungkurku di kaki-Mu untuk rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Ku. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, katakan kehendakku, kehendakku, ku serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memulia. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit seperti dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Katakan pikiranku dan kehendakku Tuhan, kami mau serahkan kepadamu saja Bapa. Haleluya. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sekali kita mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan seumur kehidupan kita. Biarkan pikiran kita, kehendak kita, kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ketenangan batin kita hanya ada dalam nama Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haya, terima pujian, terima sembah kami, Raja segala raja. Kami agungkan sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Biar pikiran kami Bapa, kehendak kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku. Saya undang hambanya masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranmu, rencanaku, ku serahkan padamu harapanku,
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin lebih lagi masuk di dalam rencana-Mu. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu untuk terus menuntun setiap kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan orang melihat perbuatan-Mu yang baik dalam hidup kami, mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Kiranya pujian, penyembahan, dan persembahan yang sudah kami bawa di hadapan-Mu jadikan dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan Yesuslah kami beribadah. Kami memuji-muji dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau terus menolong kami, membuat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau untuk kami jalani dalam hari-hari kami. Sehingga kami boleh melihat semakin hari semakin banyak orang yang bertobat, orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan untuk kita bertumbuh dan berbuah. Amin. Untuk kita bertumbuh dan berbuah. Kita akan sama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-6. Ayat 43 sampai ayat yang ke-46 tolong ditayangkan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai ayat yang ke-46. Ya. Kita akan membaca, saya akan membacakannya, saudara menyimaknya dan mengikutinya dengan baik. 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang sangat sederhana yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, namun seringkali kita lupakan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berulang kali kita tertipu dan kecewa. Terutama pada waktu kita mencari orang yang dapat dipercaya. Baik itu orang Kristen, bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun. Karena apa saudara? Karena kita tidak memperhatikan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga kita seringkali tertipu dan kecewa. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kehidupan seorang murid. Bagaimana seharusnya kehidupan umat Tuhan.
kehidupan yang Tuhan inginkan, kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, yaitu kehidupan yang berbuah. Amin. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kita sebagai umat Tuhan, agar kita sebagai murid Tuhan, kita memiliki yaitu kehidupan yang berbuah. Buah di sini berbicara mengenai apa yang dihasilkan. Karena di sini dikatakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saya tidak mengerti berbagai macam pohon, saudaraku. Tetapi saya tahu itu pohon apa kalau saya sudah melihat buah di pohon tersebut. Saya tahu itu pohon mangga, itu durian, itu jeruk. Karena apa? Saya melihat buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Kadangkala bahkan sering kita terpesona dengan pohon tanpa memperhatikan ada buahnya atau tidak. Dan buah apa yang dihasilkan, yang sebenarnya dihasilkan oleh pohon itu, kita tidak melihat hal itu. Kita hanya kagum, wah lebat sekali, ya, rasanya sejuk, segar, ya, ada di bawah pohon. Ya. Tapi kita tidak memperhatikan apakah pohon itu menghasilkan buah atau tidak. Atau buah apa yang dihasilkan, kita tidak memperhatikan sampai seperti itu. Kita hanya terpesona. Ya. Saudara, bisa saja seorang rajin datang beribadah meskipun itu penting. Ya. Kita melihat ada orang ibadah dalam 1 minggu bisa 4-5 kali. Ya. Walaupun itu penting, saudara. Ya. Pandai bersilat lidah. Ya. Selalu ada alasan. Ya. Kalau ditanya kenapa tidak datang, kenapa tidak gereja, selalu beralasan. Selalu perkataan rohani yang keluar dari mulutnya. Saudara, namun yang harus diperhatikan adalah apakah ia melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah orang tersebut melakukan firman Tuhan? Bagaimana pada saat dia harus mengampuni, dia harus menghormati suami, mengasihi istri, membawa persembahan, mengasihi anak-anak dan sebagainya. Karena saya melihat ada seorang hamba Tuhan di mimbar itu pendeta, tetapi di luar pendekar, saudara. Dan saya sendiri menyaksikan dan saya sendiri kaget, ya. Pada waktu dia mengucap, wah ini gembala harus dikenal, ya. Bahkan dari gereja itu sudah mengeluarkan ada banyak anak-anak menjadi hamba Tuhan. Tapi kok begitu ya? Kok begitu yang ngomongnya hanya karena soal parkir, saudara. Ya. Wah, dia ngomongnya sudah tidak enak ditelan. Saya sendiri malu mendengarnya. Ya. Di gereja sebagai pendeta, tetapi di luar pendekar, saudara. Saya juga melihat, saudara, bahkan saya mengunjungi bersama dengan suami, mendoakan seorang pendeta yang sakit, saudara. Ya, karena anaknya kecewa, saya ajak berdoa. Ayo sayang, kita berdoa untuk papa. Dia bilang apa? Enggak. Biar ibu aja yang berdoa untuk papa, saya enggak mau. Saudara, ya, ini kenyataan. Ya, ini kenyataan, saudara. Ya, ada banyak contoh yang kelihatannya rohani. Perilakunya atau perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia orang yang rohani, orang yang umat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ini yang disebut sebagai umat Tuhan atau murid Tuhan? Saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menyadari hal ini. Tuhan menginginkan agar kita ini bertumbuh dan berbuah. Biarlah setiap kita menyadari hal ini.
kita sudah mengecap segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Agar kita bisa memantulkan, menyinari, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama kalau kita ada di dalam hal semacam ini, yaitu pertobatan. Pertobatan ini untuk menghasilkan buah perbuatan yang benar dan menjadi berkat. Jangan tunggu nanti aja Ibu, kalau saya sudah tua. Jangan tunggu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa baru bertobat. Jangan sampai hal itu terlambat. Ketika kita menyadari saya adalah anak Tuhan. Bila perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita hendaklah mencerminkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Ada belas kasihan, ada keadilan. Memperhatikan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 20, tolong ditayangkan. Demikianlah bunyinya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya. Jadi pertobatan itu untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat. Pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia, ya artinya apa? Artinya mengalami cara berpikir, saudara. Mengalami cara berpikir seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Di sini dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, jadi sesungguhnya tujuan dari keberadaan kita sebagai orang-orang yang bertobat, yaitu yang menerima, yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah hidup yang menghasilkan buah, bukan hanya bertumbuh. Amin. Katakan satu dengan yang lain, hidup yang menghasilkan buah, bukan bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, tapi hidup yang menghasilkan buah. Tapi hidup yang menghasilkan buah. Itulah tujuan keberadaan kita sebagai orang-orang yang bertobat, sebagai orang-orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah menghasilkan buah, bukan hanya bertumbuh, saudara. Bertumbuh tanpa berbuah tidak ada gunanya. Semua, saudara, sama dengan kita. Kita pergi ke sana kemari mengejar berkat, tetapi tidak pernah memberkati orang lain, juga tidak ada gunanya, saudara. Gak ada artinya. Saudara, ketika saya pergi ke Israel itu ada lautan mati, saudara. Itu tidak bisa ngalir kemana-mana. Gak ada ikan hidup di dalamnya. Beda dengan sungai-sungai di sana yang lain, saudara. Ya. Jadi meskipun kita sudah pergi ke sana kemari, kita mencari berkat, kalau saudara tidak pernah memberkati orang lain, itu percuma, tidak ada gunanya. Ya. Hidup kekristenan kita
Baru saudara, hidup kekristenan kita baru berarti ketika kehidupan kita menghasilkan buah dari pertobatan kita. Hidup kita baru berarti, kekristenan kita baru berarti ketika kehidupan kita menghasilkan buah dari pertobatan kita. Untuk dapat berbuah, maka kita perlu bertumbuh terlebih dahulu. Namun tidak semua yang bertumbuh itu belum tentu menghasilkan buah, saudara. Belum tentu semua yang bertumbuh itu menghasilkan buah. Kadang terlihat hanya daunnya saja, tetapi tidak ada buah di dalamnya. Jadi tidak semua yang bertumbuh itu menghasilkan buah. Artinya apa, saudara? Tujuan hidup kita adalah di saat pemberian kita dan bakat kemampuan kita memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ini yang mau Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, orang lain turut merasakan, turut menikmati. Itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau saudara lakukan. Ya, sehingga orang melihat perbuatan seperti yang pemimpin pujian, melihat perbuatannya yang baik, dan mereka memuliakan nama Bapa di sorga. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kesaksian orang yang diubahkan oleh Tuhan. Pada mulanya mereka memiliki kehidupan yang tidak jelas. Mereka hidup dalam narkoba, seks bebas, kejahatan-kejahatan lain dilakukan. Ketika mereka sadar dan dijamah oleh Tuhan. Dan ketika mereka mulai mengetahui ada bakat yang Tuhan berikan kepadanya, dia mulai melayani Tuhan dengan sukacita. Tidak peduli bagaimana orang bicara apa. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Dia lakukan karena dia tahu hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kesempatan untuk dia dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada waktu Tuhan panggil kita, Tuhan akan berkata, "Sabaslah hai hambaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia melayani dengan sukacita. Walaupun dia harus membayar harga yang mahal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita belajar untuk bertumbuh dan berbuah, maka kita akan terhindar dari dosa. Kok bisa ya, Bu? Ketika kita mulai bertumbuh dan berbuah, kok bisa kita terhindar dari dosa? Ya. Karena pada saat kita fokus untuk hidup berbuah, untuk hidup bertumbuh menjadi berkat, maka tidak ada akan menganggur. Dan perhatian kita tidak akan tertuju kepada dosa. Ya. Karena gak ada istilah menganggur. Pikirannya hanya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup saya ini harus menjadi berkat. Jadi ada pikiran-pikiran ke dosa. Ya. Hal itu terabaikan, saudara. Ya. Dia tidak akan menginginkan hal itu. Karena apa? Karena fokusnya untuk bertumbuh dan berbuah. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam perumpamaan. Dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia bertumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya katakan, bahwa orang yang fokus untuk bertumbuh dan berbuah tidak akan berbuat dosa. Orang yang jatuh dalam dosa karena hidupnya menganggur, tidak fokus, ya. Contoh dalam Alkitab adalah Raja Daud, saudara. Pada waktu itu seluruh orang Israel sedang berperang melawan Bani, yaitu Bani Amon. Sementara Daud sendiri itu ada dan tinggal di Yerusalem. Peperangan diserahkan itu kepada Yoab. Dan saat Daud merasa sendiri, saudara, dia jalan-jalan dengan santainya. Kemudian dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Ya. Dia lihat itu adalah istri orang, saudara. Ya. Istri, yaitu tentaranya sendiri, Uria. Ya. Tetapi dia menginginkannya. Ya, ketika dia mulai membuka peluang, dosa mulai masuk. Ya. Dia melihat istri Uria yang sedang mandi dan mengingininya. Dan tidak berhenti di situ saja. Kejahatan akan berlanjut, saudara. Sampai akhirnya dia merencanakan yang jahat. Dia bunuh suaminya supaya dia bisa ambil istrinya. Itu saudara bisa baca di dalam 2 Samuel 11 ayat yang ke-4. Saudara, di situ dikatakan perempuan itu datang di dalam ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu dengan rumahnya. Ya. Saudara, kalau saja Daud ikut berperang seperti yang sudah-sudah, ya, seperti biasanya seorang raja berperang, ya, memerangi musuh-musuhnya. Ya. Andai kata Daud ikut pada waktu itu, ya, maka dosa perzinahan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati kalau kita tidak fokus pada tujuan, pada tanggung jawab, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun itu, ya, dosa mengintip di depan pintu. Dosa mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda kita. Kalau kita membuka diri, maka dosa akan menguasai. Kejahatan-kejahatan lain akan muncul. Dan pada akhirnya kita akan dibinasakan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10:10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dari kitab Lukas 13 ini saudara, kita tahu juga bahwa bertumbuh itu untuk diri sendiri. Ya. Bertumbuh itu untuk diri sendiri. Tetapi berbuah itu untuk keuntungan dan kebaikan orang lain. Ya. Jadi pohon itu bertumbuh untuk apa? Dirinya sendiri. Ya. Tetapi berbuah itu untuk keuntungan dan kebaikan orang lain. Buah itu untuk dinikmati oleh pihak lain, bukan untuk pohon itu sendiri, saudara. Tapi orang yang menikmati. Ya. Orang yang menikmati. Dalam melayani Tuhan, kita akan berbuah kalau kita berhasil mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri dan berfokus kepada bagaimana caranya untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sebaik mungkin. Walaupun kadangkala ada beberapa orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Namun kita sebagai umat Tuhan diajar untuk harus tetap baik
sampai akhir. Amin, saudara. Walaupun kita dimanfaatkan orang, saudara, ya, tapi jangan sampai kita berhenti untuk berbuat baik. Ya. Jangan sampai kita berhenti untuk berbuat baik. Kita semua harus mengalami proses ke arah yang sama, saudara. Berpikir melayani Tuhan dan sesama dengan sebaik mungkin. Amin. Walaupun kita gereja kecil, tapi kita punya Allah yang besar. Amin. Jadilah engkau saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Bahkan ada Alkitab mengatakan, Tuhan yang memberi roti untuk kita makan, dan Tuhan yang memberi benih untuk kita tabur, supaya kita tidak pernah kekurangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pohon yang menghasilkan buah, itu merupakan suatu beban tersendiri, saudara. Semakin banyak pohon itu berbuah, maka semakin berat beban yang harus dipikul. Jadi pohon yang menghasilkan buah itu adalah beban tersendiri, saudara. Ya. Namun semakin banyak berbuah, di sini dikatakan semakin berat beban yang dia pikul. Tapi berita bahagianya adalah pohon itu semakin disenangi, dipelihara dan dilindungi. Amin. Kalau kita punya pohon dan buahnya lebat, kita akan jaga, kita akan lindungi, kita akan pelihara, kita akan pupuk. Ya. Tapi kalau kita nanam pohon tidak berbuah-buah, hanya daun saja, ya. Tadi dalam pembacaan tadi dikatakan, ya, untuk apa dia ditanam? Percuma, tebang aja. Ya. Tapi kalau pohon itu menghasilkan buah, dia akan disayangi, dirawat, dilindungi, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap buah ada benih yang dapat menghasilkan pohon-pohon yang baru. Yang dapat yaitu menghasilkan buah yang sama. Artinya, saudara, kalau seseorang menikmati buah dari perbuatan baik kita, maka orang tersebut bukan saja menikmati buahnya, tetapi juga menerima benih, di mana suatu waktu nanti ia dapat berbuat kebaikan yang sama untuk orang berikutnya. Amin, saudara. Ya. Makanya saya senang lihat film-film Korea gitu, saudara, yang bantu-bantu, ya, orang tersesat, kemudian ditolong, ternyata dia orang kaya. Ya, ketika orang itu dalam keadaan bangkrut, ya, Tuhan ingatkan, akhirnya dia mendapatkan pertolongan. Alkitab mengajarkan jangan jemu-jemu untuk kita berbuat baik, karena ada waktunya kita akan menuai. Amin, saudara. Ada waktunya, ya, ada waktunya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Tuhan adalah untuk kita berbuah, yaitu mempunyai kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dari ayat yang kita baca ini, saudara, kita tahu bahwa
pohon kehidupan kita itu akibat dari kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam diri kita. Ya, yang akan kita terima dalam perjamuan kudus, ya, di mana ketika kita makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, ada kesatuan di dalam diri kita. Ya, Yesus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ya, ada persekutuan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pohon kehidupan kita itu akibat dari kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam diri kita. Untuk berbuah, saudara, sebuah pohon itu harus ditanam. Ya. Untuk kita bisa berbuah, sebuah pohon itu harus ditanam. Sebab tidak ada pohon yang jalan-jalan dapat berbuah. Hanya pohon yang ditanam yang menghasilkan buah. Ya. Kalau pohonnya jalan-jalan itu tidak akan dapat berbuah. Malahan bisa mati, saudara. Ya. Ini ada Alkitabnya, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ayat yang ke-13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan apabila pohon itu tidak terus tertanam di tanah yang telah ditetapkan, saudara, maka pohon tersebut justru bisa mati dan tidak mungkin bertumbuh serta tidak mempunyai kesempatan untuk berbuah. Ya, karena kalau ini cabut sini pindah sini, cabut sini pindah sini, bisa-bisa mati, saudara. Gak ada kesempatan bertumbuh, apalagi berbuah, saudara. Ya. Untuk dapat berbuah, pohon itu harus ditanam. Harus ditanam, katakan harus ditanam. Untuk dapat berbuah harus ditanam. Ya. Tinggal di dalam Yesus dan tertanam dalam sebuah gereja lokal adalah sebuah wadah yang sangat baik, saudara. Adalah wadah yang sangat baik. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh dan kesempatan untuk berbuah. Ya. Jadi tinggal di dalam Yesus dan tertanam dalam gereja lokal. Gereja lokal ini gereja seperti ini, saudara. Ya, gereja lokal di mana kita bisa beribadah, itu gereja lokal. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan wadah yang terbaik untuk kita bertumbuh dan berkesempatan untuk berbuah. Mungkin dalam sebuah gereja kelihatannya tidak sempurna, ya. Di sana sini banyak kekurangan. Bapaknya begini, ibunya begini, pengurusnya begini, banyak kekurangan sana sini, saudara. Tetapi percayalah, di dalamnya ada banyak vitamin rohani yang penting, amin. Ada banyak vitamin rohani yang penting sehingga membuat kehidupan kita bertumbuh dan berbuah. Jangan saudara cabut, ada masalah sini cabut ke gereja lain. Di sana lagi ada masalah cabut, padahal yang bermasalah dirinya. Ya. Ada seorang kakek-kakek, ya, anak cucunya ini kurang kerjaan, ya. Maaf kata, kakeknya lagi tidur karena dia berkumis, dia ambil teh lantung, teh ayam, dia taruh di kumisnya, saudara. Ketika dia sadar, dia bau-bau. Kok bau ya? Ruangan ini bau, pindah lagi. Ruangan ini bau. Padahal yang bau siapa, saudara? Ruangannya atau dirinya? Dirinya. Kadangkala kita tidak sadar hal itu, saudara. Ya, kita menyalahkan orang lain. Ya, padahal kita harus koreksi diri. Kenapa saya tidak bisa bertumbuh? Kenapa saya tidak bisa menghasilkan buah? Padahal kita diberitakan dengan firman Tuhan yang sama. Nah, saudara, kita koreksi. Jangan saudara, nggak
benar sono gereja itu nggak bikin bertumbuh, saya mau pindah aja, saudara bakal mati, saudara. Saya punya murid, ya, karena gerejanya pindah-pindah pada waktu dia dipanggil Tuhan, nggak ada yang mau ini ngurusin saudara. Karena apa? Gereja ini nggak mau, gereja karena merasa segan, nggak enak. Saya lihat dia gerejanya di A, saya lihat gerejanya di B. Akhirnya saya berdoa di ini aja, saudara. Ya, di rumah sakit aja, di rumah duka. Ya. Jadi penting sekali untuk kita ini ada di dalam gereja lokal. Sekali-sekali saudara mau gereja, boleh jangan tinggalkan gereja lokal. Utamakan gereja lokal, saudara. Ya. Walaupun banyak kekurangan sana sini, percayalah. Kalau engkau tetap setia, engkau akan mengalami pertumbuhan. Pada saatnya engkau akan berbuah, ada kesempatan berbuah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu saudara lewati semua proses. Dan tetap bertahan dalam sebuah gereja lokal. Untuk kita berakar kuat. Karena apa, saudara? Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari perbuatan kita lah kita dikenal sebagai pengikut Yesus atau bukan, saudara. Jadi kita harus belajar setia, amin. Kita harus belajar mencintai gereja lokal kita. Kita harus berdoa untuk gereja lokal kita. Supaya semua mengalami pertumbuhan. Bukan hanya diri kita tetapi semua, ya. Dan semua menghasilkan buah. Bukankah itu kerinduan kita dan juga kerinduan Tuhan, saudara? Dari buahnya lah saudara akan terlihat apakah saudara pengikut Yesus atau bukan. Mari kita sama-sama bertumbuh dan yaitu berbuah mulai saat ini, saudara. Jangan ditunda, jangan saudara ditunda besok aja, lusa saja. Jangan ditunda-tunda, mulai saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan. Saudara lakukan, saudara jalankan, jangan tunggu, saudara. Kalau kita melihat zaman sekarang ini tuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanda zaman, saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, saya bicara sama Bapak Gembala, saya ngomong begini, Pak, kayaknya keadaan seperti ini kalau kita lihat, kita baca-baca di Alkitab, kedatangan Tuhan tidak lama. Apalagi sekarang sudah ditemukan sapi merah, saudara, ya, di Israel, sudah macam-macam cerita, saudara, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ngomong sama suami saya gini, Pak, kalau kiamat sih saya nggak terlalu sedih, ya, karena semua orang bakalan mati sama, ya, matinya bareng-bareng. Tapi yang mami takutkan adalah pengangkatan, saudara. Pada saat kita ngorok-ngorok berdua, satu diangkat, satu ditinggal. Ya. Saudara, kalau hal itu terjadi dengan pasangan kita atau diri kita atau anak kita, bagaimana perasaan kita, saudara? Karena saya pernah dimimpikan, saudara, pada waktu mau kedatangan Tuhan, saya berteriak, saya panggil seluruh jemaat, saya bangun, ayo bangun, Tuhan datang, Tuhan datang. Ngeri sekali, saudara, pada waktu saya mimpi hal itu. Apalagi terjadi pengangkatan. Adalah apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar. Itu jadikan satu peringatan buat kita. Untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, amin. Karena pohon kehidupan kita bertumbuh, itu karena kita melekat dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, biarlah setiap perkataan, pikiran dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada, bukankah kita duta-duta Tuhan? Hidup kita harus membawa kesaksian. Hidup kita harus menjadi berkat. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, orang melihat perbuatan kita dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jangan tunggu kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nanti kalau saya sudah tua, saya kan masih muda, saya ingin menikmati dunia ini.
Saudaraku, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya. Hanya sekejap, saudara. Ya. Biarlah kita menyadari hal ini. Ada kesempatan, mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan tunggu, ya. Nanti kalau sudah tidak berdaya lagi, baru kita sadar. Gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya. Tuhan tidak akan bertanya berapa jumlah jiwa yang kamu bawa, tapi Tuhan akan lihat buku kehidupan. Ya. Sehingga Tuhan akan mencatat, sabarlah hai umatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah Roh Kudus yaitu menjamah dalam hidup kita, berkarya di dalam hidup kita. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan panggil kita bukan hanya untuk duduk dengar kemudian pulang. Tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan keluargamu, untuk kehidupan lingkunganmu, untuk kehidupan bangsa ini. Buka hatimu. Biarlah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, menyadarkan kita bahwa kita bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi Tuhan mau agar kita ini berbuah dan itu dinikmati oleh banyak orang. Dan akhirnya mereka akan berseru, Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan Juru Selamatku. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Menyadarkan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita ini bertumbuh kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam diri kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan. Amin, haleluya. Masih sehat
musik mengalunkan pujian ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal dan di dalam Yesus dan tertanam di dalam sebuah gereja lokal adalah sebuah wadah yang sangat baik untuk kita bertumbuh dan kesempatan untuk kita berbuah. Jangan engkau melihat masih banyak sana sini kekurangan. Biarlah itu saudara jadikan vitamin untuk kita bertumbuh, untuk kita berkarya bagi Tuhan. Karena pohon yang menghasilkan buah itu adalah pohon yang ditanam di tempatnya, bukan pohon yang pindah-pindah. Mari kita belajar untuk setia di gereja lokal. Kita berdoa agar gereja kita dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Jangan saudara malah meninggalkan, menceritakan kepada orang lain, di sana begini, di situ begini. Padahal kadang-kala kita tidak sadar diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam setiap hati umat-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, karena kami tidak mau hanya menjadi orang yang nganggur. Akibatnya dosa masuk dan menguasai kami, lalu kami binasa. Kami mau fokus dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus untuk bertumbuh dan berbuah, sehingga dosa tidak akan mengintip di depan pintu. Dosa tidak akan mengganggu kami, karena kami fokus akan tanggung jawab kami, akan panggilan kami sebagai umat yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan pujian ini kembali dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk kita mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Hidup ini adalah baik, sampai silakan duduk pelan-pelan dalam hadirat Tuhan, silakan duduk untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sementara, katakan hidup ini. Hidup ini adalah, mari saudara dengan kita merenungkan bahwa hidup kita ini sangat sementara. Dan pohon itu adalah saudara dan saya. Di mana kita ditanam, apakah kita pohon yang menghasilkan buah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku, katakan masih sehat. Tuhan terima kasih. Dan nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi, sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Coba kita sejenak merenungkan akan kehidupan kita. Sadarkah bahwa saudara dan saya adalah pohon-pohon yang ditanam itu? Apakah kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang baik? Karakter-karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita? Apakah selama kita ditanam di bait Allah, kita sadar saya adalah pohon yang ditanam, saya harus berbuah
berbuah, menghasilkan buah. Kalau tidak, Alkitab mengatakan kapak sudah tersedia pada bawah pohon itu, dan pohon itu akan ditebang dan dibakar, dicampakkan ke dalam api. Karena itu jadi Kristen yang berbuah bukan hanya pohon yang rindang, tapi menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita terima roti dan anggur, sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, mari kita mengoreksi hidup kita. Kita lihat diri kita selama ini. Oh, haleluya. Allah yang berdaulat atas kami, Kau yang berkuasa atas kami. Oh, Engkau Tuhan kami, ampuni kami. Ampuni kami. Mari saudara masing-masing berseru kepada Tuhan. Panggil Tuhan. Panggil Yesus. Oh. Engkau yang Tuhan tinggikan, yang kami agungkan. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari apapun. Seringkali kami tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kami lebih perlu dengan orang lain. Kami lebih perlu dengan dunia ini. Kami menganggap Tuhan tidak penting dalam hidup kami. Ya ralapata karalama sikaralapata. Ya ralapata karalama sikaralapata karalama se. Yesus. Engkau yang termanis, terindah dalam hidup kami. Engkau yang termulia. Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang terbesar dari apapun di dunia ini. Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku, di dalam. Mari dengan angkat tanganmu katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama. Lebih sungguh lagi, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Engkau yang terbesar dalam hidup ini Tuhan, bukan yang lain. Haleluya. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus boleh maju bersama dengan kami. Kita
percaya bahwa Yesus yang terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya di dalamku, di dalamku, lebih percaya lagi, di dalamku Engkau selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkau di dalamku selama-lamanya. Biarlah kami boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Buah yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang keluar dari dalam hidup kami, yang mengubah hidup kami, perilaku hidup kami, menjauhkan kami dari dosa-dosa dunia ini. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Engkau kuduskan, sucikan setiap kami. Bahkan para pelayan-Mu untuk Tuhan layakkan melayani setiap kami. Sehingga setiap kami yang makan tubuh dan darah-Mu, Engkau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut dan kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami ketika Engkau tinggal di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Naikkan pujian ini, naikkan nadanya. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih, Yesus terlebih besar. Yesus Mari yang sudah terima roti dan anggur, saya undang berdiri dengan hormat di hadapan hadirat Allah. Lamku selapala, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Haleluya. Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Kita percaya pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita saat kita bertobat kepada Dia. Amin. Selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan? Dengan imanmu percaya dan terima ketika engkau menjadi satu dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kita alihkan cawan di tangan kanan kita lebih tinggi. Pengorbanan yang tidak akan pernah terulang kembali, yang dikerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yaitu mencurahkan darah yang mahal.
darah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini adalah darah Tuhan? Terima dengan iman dan percaya kepada Yesus. Haleluya. 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 Mari kita sembah Tuhan pada hari ini. Kau layak disembah, layak disembah, layak disembah. Oh Tuhan, katakan pujian ini. Kau disembah, Kau disembah, Kau disembah. Oh Tuhan, sekali lagi, Kau ku sembah Tuhan. Kau sembah, Kau sembah, Yesus ku sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau sembah. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mencerahkan setiap kami, yang menyadarkan kami adalah sebagai pohon-pohon yang ditanam. Apakah pohon itu berbuah atau tidak, semua ada hukum yang menantinya. Karena itu ajar kami seperti pohon yang ditanam, pohon yang menghasilkan buah yang baik. Lewat karakter hidup kami, lewat perubahan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kemenangan, kekuatan baru sudah kami terima di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang sudah terima berkatnya katakan amin. Silakan duduk dan berkati. Baik, puji Tuhan saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua dan juga kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Namun sebelumnya kita akan kembali berdoa, kita akan memberi dengan sukacita karena Tuhan mengendaki pemberian yang demikian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati, menolong, melindungi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami akan mengembalikan yaitu 1/10 dari apa yang Tuhan berikan. Agar di dalam rumah-Mu tidak kekurangan makanan. Dan kami akan percaya Tuhan, janji-Mu itu berlaku bagi orang yang mengasihi Engkau. Bagi orang yang melakukan firman-Mu, maka orang melihat kami dan menyebut kami berbahagia. Karena ada berkat Tuhan di atas kepala orang yang Kau benarkan.
Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan setiap persembahan umat-Mu. Dalam mereka memberi dengan sukacita, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kita akan kembalikan, kita akan bawa, kita akan angkat dengan satu pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, diingatkan bahwa nanti bulan Desember kita akan Natal dan sekaligus retreat. Jadi saudara yang ingin menabung bisa saudara nabung dengan Ciliana ya. Satu orang 1 bulan 50.000. Saudara, jadi saudara bisa nabung, bisa dititipkan. Ataupun saya hanya punya 20, enggak apa-apa saudara, nabung aja. Amin saudara, itu akan memudahkan kita atau akan meringankan kita. Ada pengumuman saudara, bisa ditayangkan? Hah? Tidak. Bukan pengumuman keuangan. Oh, enggak bisa ditampilkan. Baik saudara, hari Kamis saudara jam 10 kita akan ada ibadah, yaitu kenaikan ya. Kenaikan saudara. Ibadah kenaikan dan akan disertai doa 10 hari. Jadwal-jadwal tolong diperhatikan ya. Jadi itulah yang melayani untuk kita dalam doa 10 hari disertai dengan puasa saudara ya. 1 tahun 10 hari cuma puasa ya. Mari kita ambil bagian, kita akan terus masuk kepada manusia rohani kita ya. Kita terus bangun ya, kita ikutin doa dan puasa saudara. Bisa puasa nggak makan daging bisa, hanya puasa nggak makan minum boleh ya, hanya puasa makan tapi minum boleh saudara ya. Yang penting pada saat kita puasa kita membawa diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Jadi diingatkan pada tanggal 9 itu ada ibadah jam 10 pagi ya. Kemudian besoknya disertai puasa dan malamnya kita berkumpul bersama untuk kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Itu pengumumannya. Terus saudara, ini laporan keuangan gereja per 4 bulan, yaitu tahun 2024. Tanggal 7 bulan 1 itu dapat 72.000 saudara. Kemudian tanggal 14 dapat 72, tanggal 14 bulan 1. Tanggal 21 dapat 152.000. Tanggal 28 itu dapat 52.000. Total pemasukan bulan Januari 348.000 ya. Kemudian bulan 2 tanggal 4 bulan 2 68.000. Tanggal 11 bulan 2 84.000. Tanggal 18 bulan 2 109.000. Tanggal 25 bulan 2 59.000. Total pemasukan bulan Februari 320.000
Kemudian bulan 3 Maret saudara, tanggal 3 184.000, tanggal 10 84.000, tanggal 17 89.000, tanggal 24 81.000, tanggal 31 81, total pemasukan bulan Maret 519.000. Kemudian bulan April 7 bulan April 122.000, tanggal 14 60.000, tanggal 21 99.000, tanggal 28 67.000, total pemasukan bulan April 348.000 ya. Total pemasukan bulan Januari sampai April itu ada 1.535.000. Kemudian pengeluaran saudara tanggal 21 bulan 1 50.000, itu ada singkatan-singkatan, saudara bisa tanya langsung sama saya ya. Di belakang bisa langsung tanya ya. Kemudian tanggal 28 bulan 1 itu 35.000, itu juga ada singkatannya saudara, persembahan untuk pembangunan gereja. Jadi total pengeluaran bulan Januari adalah 85.000. Kemudian tanggal 18 bulan 2 200.000 USO, pokoknya singkatan-singkatan itu saudara bisa tanya. Kemudian tanggal 25 bulan 2 200.000, tanggal 25 bulan 2 32.000, itu untuk persembahan pembangunan gereja. Total pengeluaran bulan Februari 432.000. Kemudian tanggal 24 bulan 3 50.000, 27 bulan 3 150 itu untuk THR RT. Kemudian tanggal 31 bulan 3 300 untuk Paskah. 31 bulan 3 52 untuk persembahan pembangunan gereja. Total pengeluaran bulan Maret 552.000. Kemudian bulan April tanggal 14 50 untuk disingkat itu saudara, 23 bulan 4 500 untuk cicilan kursi baru satu saudara, baru satu kali ya. Karena kita dulu beli kursi kan 100, dibantu oleh Pak Andre 7.500.000, jadi yang 7.500.000 kita nyicil saudara. Puji syukur kalau sampai kejual itu kita bisa lunasi ya. Namun sampai saat ini kursi yang biru belum kejual, jadi kita baru nyicil pertama ya. Total pengeluaran bulan April 550.000. Jadi total pengeluaran Januari sampai April 1.619.000 ya. Pemasukan dikurangin pengeluaran Januari sampai April, pemasukannya itu 1.535.000, pengeluarannya 1.619. Jadi minus kas kita saudara ya, minus 84.000 ya. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong sehingga operasional boleh berjalan dengan baik. Kita percaya kita punya Allah yang besar, amin saudara. Biarlah kita terus doakan ini ya. Itulah yang bisa disampaikan. Saudara bisa periksa dan saudara bisa pengen lihat lebih dalam lagi, silakan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Itu saja pengumuman yang bisa sampaikan. Selanjutnya saudara, sebentar lagi juga kita akan ada rapat saudara. Jadi jangan pulang dulu, dan juga kita akan kedatangan tamu ya. Tamunya ini akan menyediakan makanan, jadi jangan pulang dulu ya saudara. Ini sudah jam berapa ya Pak? Enggak? 11.43 ya. Kita tunggu sampai jam 12 karena tamunya ngomong jam 12 dia mau datang, dia mau keluar dulu dari gereja ya. Jadi tolong tunggu sebentar ya. Itu saja pengumuman. Biarlah kita terus berdoa. Ingat tanggal 9 jam berapa saudara? Jam 10 ya. Kita ibadah di tempat ini. Kemudian hari Kamisnya jam 7 malam. Ya, apa? Iya jam 10. Kemudian besoknya malam jam 7 kita doa 10 hari di tempat ini disertai dengan puasa ya. Saudara yang bisa puasalah, ini kesempatan. Hanya 1 tahun 10 hari saudara ya. 1 tahun kita hanya puasa 10 hari. Kita gunakan dengan baik hal ini. Kita bawa diri kita untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita akan akhiri. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita akan angkat dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Saya persilakan yang berdoa syafaat. Ajaib Tuhan. Pak Santo, saya persilakan untuk maju ke depan. Ajaib Tuhan. Saya persilakan Pak Santo. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau adakan, untuk kasih setiamu, anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Engkau antarkan kami datang ke tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, menikmati kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu dan Bapak Gembala di tempat ini. Kau curahkan hikmat, Kau curahkan kesabaran, kasih yang daripada Engkau untuk menuntun, membimbing kami, membawa gereja ini menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak cucunya semua Kau berkati, keselamatan, damai sejahtera, berkat-Mu tercurah untuk mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini yang datang maupun yang tidak sempat datang. Kau memelihara mereka, Kau membawa mereka menuju keberhasilan Tuhan. Mereka berubah, mereka bertumbuh dan berbuah yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan untuk pemusik, WL, singer, semua yang terlibat multimedia, bahkan usher dan lain sebagainya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pelayanan mereka semakin berdampak dari hari ke hari ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk sekeliling tempat ini, jemaat, tetangga, kiri kanan depan belakang, Engkau berikan mereka Tuhan, kasih juga, Kau bukakan, Kau celikkan mata rohani mereka untuk melihat bahwa apa yang kami lakukan di sini adalah demi kemuliaan Nama-Mu, menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Dan mereka juga pada saatnya akan mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat. Dan kami berdoa untuk pemerintahan yang sedang berjalan maupun yang akan datang Tuhan. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Engkau. Engkau yang menentukan, Engkau yang memilih. Biar Engkau curahkan roh takut akan Engkau dan berikan mereka kerelaan untuk melayani, bukan sebagai penguasa saja, tapi sebagai pelayan untuk membawa Indonesia ini semakin hari semakin baik, lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala serahkan dalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, arahkan hatimu dan tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang memberkatimu. Dengarkan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang besar dari Bapa kita surgawi. Kasih setia lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Roh Kudus yang menyertai, menuntun, membela dan menghiburkan kita. Dari hari ke hari sampai masuk dalam keabadian bersama dengan Bapa di sorga. Dan berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur.